معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد أدنان، وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan kalimat yang paling tepat yang selalu diucapkan oleh kaum muslimin dalam setiap keadaan, khususnya pada momentum mulia dan sakral di siang ini. Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yakni di hari Jumat. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan fardu Jumat. Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmat yang begitu banyak dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, di antara nikmat Allah yang kita rasakan saat ini adalah nikmat kesehatan fisik lahir dan batin, sehingga kita bisa berhadir dalam merayakan salat fardu Jumat hari ini. Segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita patut disyukuri, sehingga dengan terus bersyukur insyaallah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa dirasakan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini termaktub dalam Al-Quran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan suci Ramadan dan Idul Fitri telah berlalu meninggalkan kita. Yang di bulan yang memiliki kian banyak kenangan indah dalam taqarrub ila Allah, menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan umat Islam yang beriman, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di dalam bulan tersebut. Semangat ini menjadi meningkat seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diharapkan melalui ketaatan menjalankan ibadah Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegala kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, predikat takwa yang kemudian disematkan atas orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara purna dan tulus hanya mengharapkan penghisapan dari Allah, dilaksanakan semata-mata karena iman kepada Allah, maka tentu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan, dan sekarang kita masih berada di bulan Syawal. Dari segi bahasa kata Syawal berasal dari kata syala yang artinya memiliki makna irtafa, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca bulan Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melaksanakan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan untuk selanjutnya kita tetap terapkan di luar bulan Ramadan, seperti konsistensi tilawah Al-Quran misalnya. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik selama bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya hadirin, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Cara yang ketiga adalah dengan muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus munculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Semoga kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban misi ibadah kita sebagai hambanya di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جعل الله وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين
ودخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك، والطف بنا في قضائك، وأوزعنا شكرا نعمائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.